Kamu pasti sering penasaran kan, apa sih yang ada di pikiran dan hati orang lain? Apakah dia benar-benar tulus atau cuma basa-basi? Apakah dia jujur atau berbohong? Nah, di era yang serba canggih ini, kamu perlu punya kemampuan untuk membaca karakter orang lain loh. Bukan cuma berguna buat hubungan asmara, tapi juga buat karier dan kehidupan sehari-hari kamu. Yuk, simak tips-tips simple tapi ampuh dari saya untuk mengintip apa yang sebenarnya orang lain rasakan dan inginkan. Mulai dari gerak-gerik tubuh sampai nada suara yang bisa jadi petunjuk penting. Halo semuanya, selamat datang kembali di Pandangan Mata. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin salah satu yang paling berguna dalam kehidupan sehari-hari Anda, bagaimana mengenali dan memahami karakter asli seseorang. Saya yakin, kita semua setidaknya sekali dalam hidup telah bertemu seseorang yang membuat kita bertanya-tanya, siapakah orang ini sebenarnya? Apakah saat interview kerja, kencan pertama, atau bahkan saat pertemuan kasual dengan seseorang? Dan seringkali, kita ingin bisa membaca lebih dari sekadar apa yang ditampilkan di permukaan. Jadi, apakah kamu siap untuk menjadi lebih peka dan memahami orang-orang di sekitar dengan lebih baik? Mari kita mulai. Ciri pertama, reaksi dia saat marah. Marah itu manusiawi, tapi nggak semua orang marah dengan cara yang sama. Ada yang meledak-ledak, ada yang diam-diam. Ada yang marah karena hal sepele, ada yang marah karena hal serius. Ada yang marah buat ngegas, ada yang marah buat ngasih solusi. Ternyata, reaksi marah seseorang bisa jadi cerminan karakternya loh. Kamu bisa kenali lebih dalam sifat dan kepribadian orang yang kamu suka dari cara dia marah. Intensitas dan durasi kemarahan. Orang yang gampang marah dan susah tenang biasanya punya sifat emosional, impulsif, dan nggak sabaran. Orang yang jarang marah dan cepat reda biasanya punya sifat tenang, rasional, dan sabaran. Ekspresi dan bahasa tubuh. Orang yang marah dengan teriak-teriak, ngomel-ngomel, atau ngelempar barang biasanya punya sifat agresif, keras, dan dominan. Orang yang marah dengan bungkam, nangis, atau menghindar biasanya punya sifat pasif, lembut, dan submisif. Penyebab dan tujuan kemarahan. Orang yang marah karena hal remeh atau enggak jelas, alasannya biasanya punya sifat sensitif, gampang tersinggung, dan enggak stabil. Orang yang marah karena hal penting atau masuk akal, alasannya biasanya punya sifat tegas, berprinsip, dan stabil. Orang yang marah buat nyalahin, ngejek atau manipulasi orang lain biasanya punya sifat egois, arogan, dan licik. Orang yang marah buat ngomong, benerin, atau selesain masalah biasanya punya sifat jujur, kooperatif, dan solutif. Ciri kedua, perhatikan gaya bicara mereka. Kalau mau tahu sifat asli seseorang, coba deh dengerin gaya bicara mereka. Ada beberapa hal yang bisa kamu amati, misalnya, kata-kata yang dipakai. Apakah mereka pakai bahasa yang halus, sopan, dan gak nyakitin orang lain? Atau malah pakai bahasa yang kasar, nyinyir, atau ngejek orang lain? Kata-kata yang mereka pilih bisa nunjukin sikap, nilai, dan perasaan mereka, nada suara. Apakah mereka ngomong dengan nada yang tinggi, rendah, atau berubah-ubah? Nada suara mereka bisa ngasih tahu seberapa percaya diri, semangat, atau tertarik mereka. Laju bicara. Apakah mereka ngomong dengan cepat, pelan, atau normal? Laju bicara mereka bisa ngasih tahu seberapa pinter, dominan, atau hati-hati mereka. Dari hal-hal ini, kamu bisa ngira-ngira sifat asli seseorang dari gaya bicara mereka. Tapi, kamu juga harus ingat faktor-faktor lain, kayak konteks, budaya, dan situasi yang bisa ngaruhin gaya bicara seseorang. Jadi, jangan langsung ngejudge, tapi kasih kesempatan buat kenal mereka lebih jauh. Ciri ketiga, perhatikan cara dia menghadapi masalah. Coba deh lihat gimana dia ngadepin masalah. Ada beberapa hal yang bisa kamu lihat, antara lain, sikapnya pas lagi susah. Apakah dia tetap semangat atau malah putus asa? Orang yang semangat biasanya akan cari cara keluar dan selesain masalah dengan bertanggung jawab, sementara orang yang putus asa biasanya akan ngeratapi nasib dan nyerah. Reaksinya pas lagi ditolak. Apakah dia santai atau malah emosi? Orang yang santai biasanya akan terima kenyataan dan belajar dari pengalaman, sementara orang yang emosi biasanya akan ngamuk dan merasa dirinya paling benar. Caranya pas lagi nemuin rintangan. Apakah dia kreatif atau malah pasrah?
Orang yang kreatif biasanya akan cari solusi dan kerjasama dengan orang lain, sementara orang yang pasrah biasanya akan lepas tangan dan hindari konflik. Cara keempat, lihat cara dia menanggapi candaan. Cek deh gimana dia nanggepin guyonan. Ada beberapa hal yang bisa kamu cek, seperti ekspresinya pas denger candaan. Apakah dia ketawa, senyum, atau cuek aja? Orang yang gampang ketawa atau senyum biasanya punya sifat yang gembira, ramah, dan positif. Orang yang cuek atau bengong mungkin punya sifat yang serius, pendiam, atau malu-malu. Sikapnya pas denger guyonan. Apakah dia ikutan guyon, kasih respons, atau nggak peduli? Orang yang ikutan guyon biasanya punya sifat yang seru, lucu, dan pede. Orang yang kasih respons kayak ngangguk, setuju, atau nyambung biasanya punya sifat yang sopan, pengertian, dan dengerin. Orang yang nggak peduli guyonan mungkin punya sifat yang cuek, bosen, atau males. Reaksinya pas kena guyonan. Apakah dia baper, marah, atau sakit hati karena candaan? Orang yang baper biasanya punya sifat yang sensitif, defensif, atau nggak suka dikritik. Orang yang marah atau sakit hati mungkin punya sifat yang gampang emosi, keras kepala, atau nggak mau ngaku salah. Cara kelima, amati bagaimana mereka menanggapi kegagalan. Lihat deh gimana mereka ngehadapin kegagalan. Ada beberapa hal yang bisa kamu lihat, kayak gini. Sikapnya pas lagi gagal. Apakah dia ngaku salah, minta maaf kalau perlu, dan usaha buat memperbaiki diri. Orang yang punya sifat baik biasanya gitu. Sementara orang yang punya sifat buruk mungkin bakal nyalahin orang lain, ngeles, atau nyerah aja. Motivasinya pas lagi gagal. Apakah dia tetap semangat, belajar dari pengalaman, dan bangkit lagi dengan lebih semangat? Orang yang punya sifat kuat biasanya gitu. Sementara orang yang punya sifat lemah mungkin bakal frustasi, takut tantangan, atau ganti tujuan jadi lebih gampang. Cara keenam, perhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Salah satu cara mengetahui karakter asli seseorang adalah dengan memperhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang lain, terutama orang yang posisinya lebih rendah atau berbeda dari mereka. Seseorang yang memiliki karakter yang baik, welas asih, dan empati biasanya akan bersikap sopan, menghargai, dan membantu orang lain tanpa membedakan status atau latar belakang. Sebaliknya, seseorang yang memiliki karakter yang buruk, egois, dan sombong cenderung akan bersikap kasar, meremehkan, atau menyalahkan orang lain tanpa mempertimbangkan perasaan atau kepentingan mereka. Cara ketujuh, sikap saat bekerja. Cara tahu sifat asli seseorang dari sikap kerjanya itu gampang. Tinggal lihat aja perilaku, tanggung jawab, konsistensi, dan etika kerjanya. Perilaku itu kayak gimana dia ngelakuin rekan kerja, bos, atau bawahan. Tanggung jawab itu kayak gimana dia ngerjain tugas, ngadepin masalah, atau ngaku salah. Konsistensi itu kayak gimana dia ngasih hasil kerja yang bagus terus-terusan. Etika kerja itu kayak gimana dia ngelakuin kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Dari hal-hal ini, kita bisa tahu sifat asli seseorang yang mungkin beda banget dari image yang dia pamerin. Cara ke-8, hidup dan kicauannya di media sosial. Salah satu cara mengetahui karakter asli seseorang dengan hidup dan kicauannya di media sosial adalah dengan memperhatikan apa yang ia bagikan, komentari, dan sukai. Biasanya, orang akan menunjukkan minat, nilai, dan pandangan mereka melalui aktivitas di media sosial. Misalnya, orang yang suka membagikan masalah pribadi cenderung mencari perhatian, sedangkan orang yang jarang mengunggah foto pribadi cenderung tertutup dan sederhana. Selain itu, kita juga bisa melihat karakter seseorang dari selera buku, film, musik, makanan, atau hal-hal lain yang ia sukai. Namun, perlu diingat bahwa media sosial tidak selalu mencerminkan realitas, sehingga kita harus berhati-hati dalam menilai orang dari media sosial saja. Nah, itulah beberapa cara kunci untuk membantu kamu mengidentifikasi dan memahami karakter asli orang-orang di sekitar kamu. Ingat, kekuatan terbesar dalam memahami orang lain terletak pada pengamatan yang cermat dan kesabaran dalam mendengarkan. Saya harap teknik-teknik yang kita bahas hari ini bisa berguna dalam interaksi sosial kamu, baik itu di tempat kerja, dalam lingkungan pertemanan, atau bahkan dalam kehidupan pribadi. Dan ingat, cara yang sudah kita bahas ini bukanlah alat untuk menghakimi orang lain, melainkan untuk memahami mereka lebih dalam. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat,
Jangan lupa untuk menekan tombol like, berbagi dengan teman-teman kamu, dan tentu saja subscribe Pandangan Mata untuk lebih banyak konten seperti ini. Saya sangat tertarik untuk mendengar pengalaman kamu dalam menerapkan teknik ini. Jadi tolong bagikan cerita di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Saya berharap kamu memiliki hari yang luar biasa, penuh dengan pemahaman yang lebih dalam dan interaksi yang berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.